sudah melakukan laporan polisi. Saya mendampingi klien saya, Pak Edi Haryanto. Beliau adalah Ketua Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Khaldun. Jadi kami melakukan laporan polisi dalam dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dengan pasal 263 dan atau tindak pidana sistem pendidikan nasional yang mana terjadi di wilayah hukum Jakarta Timur dengan terlapor Saudara Rasman, Iqbal Salim, dan Agus Haryadi dan kawan-kawan. Nah, jadi kami sudah di... Boleh agak naikkan dikit, Bang? Ya. Naikkan dikit, Bang. Naikkan lagi, Bang. Lihat ke sini, Bang. Tahan, Bang, tahan. Ya. Ini laporan terkait dugaan ijazah palsu, Bang. Jadi yang kami laporkan adalah dugaan tindak pidana tentang ada beberapa dokumen dan akta yang diduga palsu, termasuk dengan ijazah yang diduga dilakukan oleh Saudara Rasman, Iqbal, dan Agus. Jadi muncul keresahan bagi klien kami dan masyarakat, ya, dan klien kami merasa dirugikan dengan adanya orang-orang atau lembaga lain yang mengaku-ngaku sebagai lembaga yang sah, sebagai lembaga penyelenggara pendidikan yang disebut Universitas Ibnu Khaldun. Ya, coba Mas Edi bisa menjelaskan sedikit. Pasal yang disangkakan? Pasal 263 dan atau Undang-Undang 30 tahun 2003 tentang Sistipnas. Nah, tindak pidana bidang sistem pendidikan nasional. Ya. Itu ancamannya kira-kira? Ancamannya 6 tahun. Ya, karena beberapa bukti kami sudah miliki, ya. Jadi di sini seperti tadi seperti tadi disampaikan oleh... Naikkan dikit, Bang. Oke, cukup. Ya, oke. Seperti tadi sudah disampaikan oleh pengacara kami bahwa terkait dengan dugaan 263 dan pelanggaran Undang-Undang Sistipnas, kami merujuk kepada berita-berita yang beredar sampai hari ini dan viral tentang ijazah palsu yang diduga dilakukan oleh Saudara R yang dikeluarkan oleh Universitas Ibnu Khaldun, tetapi lembaganya yang tidak sah. Jadi di sini ada yang mengklaim Universitas Ibnu Khaldun di bawah badan penyelenggara mereka, tetapi ternyata ketika dicek di sistem informasi data pendidikan tinggi tidak ditemukan nama tersebut. Itu yang terjadi. Kemudian untuk masalah pemalsuan ini sudah diputus pelaku utamanya dan sekarang sedang menjalani hukuman di LP Cipinang, sehingga kepada orang-orang yang terlibat menggunakan akta palsu tersebut kami laporkan. Ya. Tujuannya adalah melindungi hak-hak masyarakat jangan sampai nanti tertipu atau menjadi korban baru. Kira-kira seperti itu. Oke, Bang Rudi. Jadi sebagai informasi bahwa dugaan tindak pidana pemalsuan akta, ada barang bukti dan tindak pidana itu terjadi tahun 2010, ya, dan itu sudah dilaporkan tahun 2011 di Polda Metro Jaya tentang dugaan tindak pidana di tahun 2010 tentang penggunaan akta palsu atau memberi keterangan palsu dalam akta otentik, dan pelakunya Haji Alfian itu sudah dipidana di LP Cipinang dengan putusan divonis 2 tahun penjara. Apa akta palsu yang dimaksud? Yaitu akta atau memberikan keterangan palsu dalam akta otentik sehubungan dengan rapat pengurus Yayasan Pendidikan Universitas Ibnu Khaldun yang mendirikan atau menaungi Universitas Ibnu Khaldun yang ada di Jalan Buaran Raya nomor 1. Nah, ini sudah diputuskan bahwa tindakan terlapor itu sudah didakwa menggunakan akta palsu dan sudah divonis bersalah. Maknanya adalah Yayasan Pendidikan Ibnu Khaldun yang menaungi Universitas Ibnu Khaldun di Jalan Buaran Raya nomor 1 adalah tidak sah. Makanya produk-produk hukum Universitas tersebut dan atau yayasan tersebut
adalah tidak sah pula. Itu makna hukumnya ya. Nanti kita buktikan. Dengan laporan ini kita uji lagi. Kita menemukan ada lagi dugaan tindak pidana yang terjadi pada sekitar 2016 ya, sampai dengan hari kemarin. Sampai dengan hari ini juga, hari kemarin ya. Adanya dugaan tindak pidana, ada orang atau terlapor menggunakan, membuat, mengaku-ngaku ya, membuat dokumen atau akta yang kami duga diduga palsu. Dan kami juga mendapatkan barang bukti baru. Yang terbaru adalah tanggal 22 Juli 2022, itu surat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3, yaitu hal verifikasi ijazah atas nama Rasman Arif. Nah, ini barang buktinya yang terbaru yang kami gunakan sebagai barang bukti di Polda Metro. Agak buram ya. Sini bang. Nah, ini barang bukti yang kami terbaru yang kami dapat. Yang kami mempertanyakan atau tentang bagaimana keabsahan ijazah atau dokumen atau akta yang dimaksud. Jadi dengan fakta yang terjadi, barang bukti yang kami miliki dan beberapa keterangan saksi, maka klien kami melakukan upaya hukum, yaitu laporan polisi di Polda Metro Jaya hari ini. Bang, tadi kan ada dualisme, ilmu karir ada dualisme. Itu ada pertimbangannya Rasman sebagai korban apa nggak ada gitu Ini Bang? bukan dualisme, bukan dualisme yayasan. Karena apa? Sudah ada keputusan yang inkrah pada tanggal dan bulan kurang lebih September 2021 tentang seseorang yang menggunakan akta palsu untuk mendirikan yayasan yang melahirkan Universitas Ibnu Khaldun di Buaran. Jadi bukan dualisme. Dualisme itu saat belum adanya putusan yang inkrah. Waktu upaya hukum pertama tahun 2011, boleh kita katakan dualisme. Tetapi saat ada putusan yang berkekuatan tetap bukan dualisme lagi. Yang sah adalah kami selaku pelapor, terlapor bersama badan hukum yang dibuatnya adalah tidak sah pula. Begitu ya. Jadi jangan dibelokkan dengan dualisme. Tidak ada dualisme nih. Tidak ada dualisme. Ini sudah diupaya hukumkan tahun 2011. Artinya Rasman bukan korban ya berarti ya? Loh, ini kami laporkan kalau korban itu kan tidak menggunakan barang tersebut. Kalau korban itu harus datang kepada kami atau dia melakukan upaya hukum bahwa dia korban dan dia melaporkan yayasan ini dimaksud atau universitas ini dimaksud. Tetapi kalau dia tidak melapor, dia sudah tahu, kami kan sudah beritahu beberapa hari lalu kan, tentang adanya produk-produk yang tidak sah atau dikeluarkan oleh lembaga yang tidak berwenang karena ada putusan perkara pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Nah, ada lagi yang lebih tragis lagi. ya, Mereka memalsukan surat seolah-olah dari kementerian. ya, Ini Pak Sekretaris Umum silakan dijelaskan. coba. Baik ya, sesungguhnya untuk YPUIC semula itu sudah mendapatkan satu surat pertama kalau dia itu berdalih bahwa ada 199, maka kemudian di tanggal 11 Oktober 2016 berdasarkan surat Kemenristek Dikti dari Direktur Jenderal Kelembagaan nomor 1872, surat itu sudah dinyatakan dicabut. Di sini ada ya. Boleh Bang, depan Bang. Ya, sudah dinyatakan dicabut. Artinya surat itu sudah tidak berlaku lagi. Itu. Coba sekali bang. Oke. Ya. Nah, kemudian
setelah dia itu surat ini dicabut yang 199 oleh Kemenristek Dikti, kemudian tanpa ada lagi konfirmasi dari kementerian, kemudian dia itu membuat lagi surat, yang surat itu sesungguhnya setelah kami konfirmasi juga ternyata palsu kepada kementerian, ya. Surat itu dinyatakan palsu. Gitu ya. Jadi ada beberapa objek surat yang diterbitkan oleh lembaga, yayasan maupun universitas yang diduga dilakukan oleh mereka, itu beberapa objek itu palsu semua. Kita klarifikasikan bukan keluaran daripada Kementerian Kementerian Pendidikan Nasional. Iya. Jadi ada beberapa surat itu dipalsukan. Nah, itu kami jadikan bukti di Polda Metro Jaya sini. Ada berapa surat bang dipalsukan? 3 ya. Ya, ada 3. Ada 3. Itu surat yang dikeluarkan sekitar 2000. Yang terbaru 2020. 2020 ada, 2016 ada, 2022 ada. Padahal lembaga ini kita sudah melakukan upaya hukum tahun 2011. Harusnya mereka tidak boleh lagi bertindak, gitu loh, untuk dan atas nama lembaga ini. Nah, jadi saya tunjukkan di sini ada surat setelah tadi 2016. Ini seolah-olah ada surat lagi dari kementerian. Ini suratnya, ya. Ini bang. Seakan-akan kementerian memberikan, ya, udah ya, ya. Seakan-akan di sini memberikan legalitas kepada Yayasan Pembina Universitas Ibnu Khaldun untuk melakukan kegiatan pendidikan tinggi, tapi surat ini Kita konfirmasi lagi. kemudian kita konfirmasi kepada kementerian dan kementerian menjawab ya dengan surat Nah. ini. Kementerian menjawab dengan surat ini bahwa surat tadi itu dinyatakan palsu. Nah, Sementara surat-surat tadi yang palsu itu kemudian dalam prakteknya menerbitkan ijazah. ya. Ya, tentu ijazah yang diterbitkan itu Kami bisa simpulkan. bisa kami simpulkan batal atau tidak memiliki, dalam bahasa Kekuatan. kementerian, tidak memiliki civil effect. Ya. Ya, itu. Ya. Jadi dia tidak memiliki kekuatan hukum. Ya. Bang Rudi Gabunang, cuman kan Bang Rasman selalu berdalih bahwasanya kalau perihal ijazah itu urusan tentang universitas itu sendiri atau lembaga itu sendiri. Namun apakah di sini juga indikasinya jangan-jangan Bang Rasman juga ada mungkin membantu atau mungkin juga memasukkan surat tersebut? Iya, sekarang biar dia nanti jelaskan di Polda ada penyidikan. Kita kan sebatas kita tidak mau berdebat di media yang tidak ada ujungnya. Jadi kalau kita sebagai lawyer, kalau ada permasalahan hukum klien kami, kita langsung upaya hukum, baik secara pidana atau perdata. Itu konteks pengacara. Jadi kita tidak berdebat-debat yang ujungnya tidak ada hasil, gitu loh. Nah, nanti sama dia, biar nanti dia buktikan di Polda aja lah. Kalau memang dia benar, ya sudah. Tinggal kita buktikan. Nanti akan hadirkan saksi, bukti-bukti ini berapa banyak dokumen ini yang terkonfirmasi dari Kementerian Pendidikan Nasional adalah palsu. Nah, benar atau tidak nanti dalam penyidikan. Oke? Mungkin penyalahgunaan atau pemakaian dokumen palsu ini hukumannya ada kena pasal berapa? Ancamannya 6 tahun, 263 dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Ya, ancamannya 6 tahun. Mungkin mau bilang pasal-pasal apa bang ke Bang Rasman? Oh, kita
mempercayakan kepada pihak penyidik lah, Bang. Kepolisian Polda Metro Jaya untuk melakukan penyidikan ya. Jadi kita bukan berhubungan dengan personal gitu ya. Oke. Bang, pastinya banyak orang-orang yang Peradi bersatu gimana tuh Bang? Wah, itu urusan dia lah, bukan urusan kita. Kalau kami ini adalah Kongres Advokat Indonesia di bawah Presiden Pak Cucu. Kami organisasi yang profesional, yang betul-betul punya rule, punya aturan, ya, punya kode etik. Bang, pastinya banyak orang-orang yang lulus atau alumni dari Ibnu Khaldun yang sana, Bang. Itu apakah itu gimana nasib mereka, Bang? Ya kan saya sudah katakan kemarin, bagi para korban yang merasa diri korban ya daripada tindakan lembaga yang kami laporkan di Polda Metro Jaya, ya silakan menghubungi kami. Saya akan membantu bersama klien saya. Saya sudah punya komitmen begitu, ya. Kami akan bantu sepanjang dia merasa diri menjadi korban, ya. Kalau merasa benar, ya sudah nanti diuji di Polda, ya. Yuk. Bang, ada berapa korban sih, Bang? Woi, kita nggak tahu ini. Bisa ratusan, bisa kita nggak tahu. Karena saya lihat dalam dakwaan itu mungkin ada sekitar tiga angkatan ya. Kayak gitu. Kerugian material berapa, Bang? Waduh, kalau kerugian material bagi kami bisa dihitung bahwa terganggunya penerimaan mahasiswa, jumlah mahasiswa selalu turun terus, dan nama baik ini yang sangat harus dijaga oleh lembaga pendidikan kami. Kalau materi, sangat banyak. Begitu ya. Nah, Bang. Oke. Udah, yuk. Cabut. Apa ini? Oke, thank you. Bang,